Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Sonic the Hedgehog yang dirilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Jeff Fowler dan diproduksi oleh Sega Sammy Group. Film ini menceritakan tentang petualangan Sonic, yaitu seekor landak biru yang mempunyai kekuatan kecepatan supersonik. Ia dan sahabat manusianya bernama Tom bersatu untuk menghentikan dokter jahat bernama Dr. Ivo Robotnik atau Eggman yang ingin menangkap Sonic dan menggunakan kekuatannya untuk menguasai dunia. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pemandangan pulau yang indah di sebuah planet yang jauh. Di sanalah Sonic kecil tinggal. Dengan kemampuannya berlari dengan sangat cepat, Sonic mampu mengitari seluruh pulau hanya dengan waktu 2 detik saja. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, Sonic disuruh oleh pengasuhnya untuk merahasiakannya. Namun, namanya juga anak kecil, Sonic tak menghiraukannya, dan dia terus saja berlari dengan kecepatan tinggi mengitari sekitar pulau. Setelah lelah berlari, sampailah Sonic di kediamannya. Dia diasuh oleh Longclaw. Longclaw selalu memperingatkan Sonic untuk berhati-hati, takut ada yang melihatnya. Dan benar saja, sesaat setelah kembali, ternyata Sonic diikuti. Sonic diburu oleh suku Echidnas. Echidnas terlihat melepaskan panahnya ke arah Sonic. Longclaw lalu melindunginya dan membawa Sonic terbang menghindari sergapan suku Echidnas. Namun naas, Longclaw terkena panah suku Echidnas dan terjatuh. Kemudian, Longclaw yang sudah tak berdaya lantas memberi Sonic sekantung cincin. Cincin itu bisa membuka portal untuk berpindah-pindah tempat. Longclaw menyuruh Sonic menggunakan cincin itu untuk berpindah tempat saat tempat yang ditinggali sudah tidak aman lagi. Longclaw lalu melemparkan sebuah cincin yang mengarah ke suatu tempat di ujung alam semesta. Takut dengan sergapan suku Echidnas, Sonic pun memasuki portal tersebut. Time skip 10 tahun kemudian, di Green Hills terlihat seorang sheriff yang bernama Tom Wachowski. Ia bertugas mengamankan jalanan. Dia selalu memegang alat detektor kecepatan. Siapa tahu ada yang ngebut dan nggak pakai helm, ia siap menilangnya. Namun karena Green Hills termasuk wilayah yang terpencil, jarang sekali ada kendaraan yang lewat, dan itu membuat Tom bosan. Suatu ketika, saat Tom sedang bosan, tiba-tiba sekelibat lewat sesuatu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Alat Tom pun berbunyi dan terlihat kecepatannya 300 km per jam. Tom pun kebingungan. Ia lalu melihat ke sana kemari, namun tidak terlihat apapun. Tom kemudian memeriksa keadaan sekitar dan menemukan sebuah duri, mirip duri landak namun berwarna biru. Lalu terlihat Sonic menyelamatkan seekor kura-kura yang hampir tertabrak truk. Kemudian ia mengajaknya berlari dengan sangat cepat. Emang nakal si Sonic ini. Next. Setelah itu, Sonic memasuki gua kediamannya. Di sanalah Sonic tinggal. Sonic terlihat betah di Green Hills. Terlebih, Sonic suka dengan Tom yang selalu menenteng donat kemanapun ia pergi. Sesekali, Sonic mengerjai salah satu penduduk kota yang penasaran dengan Sonic. Sonic juga sering mengintip di jendela rumah Tom untuk sekedar menonton film. Namun di balik keramaian kota, Sonic merasa kesepian karena dia tak mungkin menampakkan dirinya di depan orang-orang. Hari berikutnya, di malam hari, Tom pulang dari pekerjaannya. Ia pun disambut oleh sang istri bernama Maddie. Maddie memberi kejutan kepada Tom. Dia menyerahkan sepucuk surat di mana surat itu berisi tentang Tom yang diterima bekerja di kepolisian San Francisco, yaitu tempat yang paling Tom idam-idamkan. Karena menurut Tom, di Green Hills sendiri cukup
cukup membosankan. Ia ingin bekerja sebagai seorang polisi seutuhnya, di mana dia bisa benar-benar bekerja untuk masyarakat. Tom dan Maddie terlihat sangat bahagia merayakannya. Maddie berencana pergi ke San Francisco keesokan harinya untuk mempersiapkan tempat tinggal mereka di sana nanti. Besoknya, Sonic terlihat mengintip sebuah pertandingan baseball. Dia senang melihat para anak-anak memainkan baseball dengan ceria. Malamnya, masih di tempat yang sama, Sonic mencoba bermain baseball sendiri. Sebagai pelempar bola, pemukul, dan penangkap bola, semuanya dilakukan sendiri. Dengan kecepatan super yang dimilikinya, Sonic memainkan baseball sendirian. Beberapa lama memainkan baseball, Sonic menyadari kalau dirinya kesepian. Sonic ingin mempunyai teman bermain seperti yang lainnya. Dengan rasa kesal akan kesendiriannya, Sonic berlari mengitari lapangan. Semakin lama semakin cepat. Saking cepatnya, sampai membuat energi gelombang kejut yang mengakibatkan listrik seluruh kota padam. Di lain sisi, Tom yang sedang sibuk lantas ditelepon rekannya karena listrik padam. Tom lalu melihat duri yang dia temukan beberapa hari yang lalu, yang terlihat bercahaya. Di tempat lain, di Pentagon, para petinggi militer Amerika Serikat mendeteksi adanya gelombang energi yang sangat besar di Green Hills. Mereka pun penasaran apa penyebabnya. Mereka lalu mengira itu adalah serangan dari musuh negara. Para petinggi militer itu lantas mengutus seseorang yang ahli teknologi untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Besoknya di lapangan baseball terlihat banyak tentara berlalu lalang mengamankan lokasi dan memeriksa apa yang telah terjadi. Kemudian datang truk besar berwarna hitam. Dari dalam truk tersebut keluar seseorang, dan ialah Dr. Ivo Robotnik, orang yang diutus untuk memimpin penyelidikan lonjakan energi di situ. Robotnik mengerahkan banyak sekali drone miliknya yang berbentuk mirip telur untuk memeriksa keadaan sekitar. Tidak butuh waktu lama, salah satu drone milik Robotnik menemukan sebuah jejak sepatu di atas batu. Menggunakan teknologi canggih miliknya, terlihat sebuah telapak kaki mungil yang semakin membuat Robotnik penasaran. Dia pun mengerahkan semua yang ada untuk mencari makhluk itu. Sonic ternyata sadar keberadaannya sudah tidak aman lagi. Dia pun mencoba berkemas untuk berpindah ke tempat lain yang lebih aman. Ia berencana menggunakan cincin miliknya. Sesaat akan menggunakannya, terdengar suara drone milik Robotnik sudah mendekat. Sonic pun pergi mencari tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Setelah itu, Tom yang sedang beraktivitas di pagi hari mendengar suara aneh di garasinya. Dia mengira itu adalah ulah rakun. Tom lantas mempersiapkan diri dengan pistol bius dan mencari tahu ada apa di garasinya. Sementara itu, di dalam garasi Tom, ternyata suara tersebut berasal dari Sonic yang mencoba mencari tempat aman untuk melemparkan cincinnya. Belum sempat dia melemparkan cincin, masuklah Tom. Ia pun kaget melihat sosok Sonic. Begitupun juga Sonic. Karena kaget, Tom tak sengaja melepaskan pistol biusnya dan tepat mengenai kaki Sonic. Sebelum pingsan, Sonic sempat membaca tulisan di kaos Tom yang bertuliskan San Francisco. Lalu tak sengaja, cincin Sonic terlepas dari genggamannya dan portal pun terbuka menuju San Francisco. Sonic yang pingsan tak sengaja menjatuhkan sekantung cincinnya ke lubang portal menuju San Francisco. Lalu Sonic pun tak sadarkan diri. Tom kemudian membawa Sonic masuk ke dalam rumah. Setelah siuman, Tom semakin kaget saat mengetahui Sonic bisa bicara. Sonic terlihat lemas, tak mampu berlari karena pengaruh obat bius yang ditembakkan oleh Tom. Saat mereka berbicara, di luar datanglah truk milik Robotnik dan turunlah Robotnik dari dalam truk. Robotnik bisa sampai ke sana karena melihat jejak Sonic. Tom pun menyapa Robotnik. Robotnik lalu berencana memeriksa isi di dalam rumah Tom. Namun ia melarang Robotnik. Tak sampai di situ saja, Robotnik lalu mengerahkan drone kecil miliknya untuk memasuki rumah Tom dan memeriksa isinya. Sonic yang bersembunyi di loteng terlihat ketakutan
melihat drone milik Robotnik yang sedang memeriksa. Karena nervous, Sonic pun terguling dan terjatuh ke dapur. Robotnik yang mendengar itu lantas curiga dan menerobos masuk. Saat memasuki dapur, Robotnik hanya melihat seekor rakun. Namun ia tak menyerah dan akhirnya berhasil menemukan duri landak berwarna biru yang ditemukan Tom sebelumnya. Robotnik pun mengancam Tom dan hampir menembak Tom. Melihat hal itu, Sonic kemudian muncul dari bawah meja. Robotnik pun terkejut melihat Sonic. Tom pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Robotnik dan dengan susah payah, Tom dan Sonic berhasil kabur dari kejaran Robotnik. Namun, Robotnik berhasil mendapatkan duri milik Sonic yang ditemukan oleh Tom sebelumnya. Di perjalanan, Sonic meminta bantuan Tom untuk menemukan cincin yang terjatuh di San Francisco. Karena Sonic menganggap semua ini adalah kesalahan Tom yang telah menembaknya saat Sonic akan menggunakan cincin itu di dalam garasi. Tom yang merasa bersalah pun akhirnya bersedia membantu Sonic menuju San Francisco untuk menemukan kantong cincin milik. Di perjalanan, saat Tom menelpon temannya menggunakan telepon umum, pandangan Sonic teralihkan ke rombongan geng motor yang sedang berpesta. Karena khawatir, Tom pun menyusul Sonic ke sana. Di sana mereka lalu berbincang tentang paket list, yaitu daftar keinginan yang belum terpenuhi. Sonic pun segera membuat daftar itu. Ia pun sadar sebentar lagi dia akan meninggalkan bumi. Namun masih banyak sekali hal yang belum sempat ia lakukan. Tom pun kasihan dan lantas membantu Sonic mewujudkan semua daftar keinginan miliknya. Mereka pun bersenang-senang. Namun tak lama kemudian datang 3 orang yang ingin mengusir Tom dan Sonic. Sonic lalu bertingkah dan menantang orang itu karena terlalu banyak nonton film laga di TV. Kemudian terjadilah keributan di bar itu. Sonic yang memiliki kecepatan supersonik melihat orang lain seolah-olah sangatlah lambat. Sonic pun mengerjai mereka semua yang ada di dalam bar. Sonic dan Tom kemudian kabur meninggalkan tempat itu. Mereka lalu beristirahat di sebuah penginapan. Tom lalu bertanya planet berikutnya yang akan Sonic datangi. Sonic pun menjawab, tak ada siapapun di sana. Hanya ada udara yang bisa dihirup dan jamur-jamur raksasa. Sonic pun terlihat sedih karena ia sangat menyukai bumi. Setelah Sonic tertidur, Tom melihat satu daftar keinginan Sonic yang belum tercapai, yaitu Sonic ingin mempunyai teman. Kemudian di TV terlihat berita tentang Tom yang melakukan terorisme dan dianggap berbahaya. Keesokan harinya, Tom dan Sonic melanjutkan perjalanan. Sonic menanyakan keinginan Tom yang belum tercapai. Tom pun menjawab ingin menjadi polisi sesungguhnya, melindungi orang dan membasmi kejahatan. Dan Tom ingin pergi dari Green Hills. Mendengar hal itu, Sonic terlihat kecewa karena menurutnya rakyat Green Hills masih membutuhkan Tom. Saat mereka berbincang, tiba-tiba saja mereka diserang oleh tank milik Robotnik. Sonic pun mampu melumpuhkan tank itu dengan kemampuannya. Namun tank itu masih memiliki cadangan yang lebih kecil dan mulai mengejar mereka lagi. Sonic lalu berhasil mengalahkannya lagi. Namun masih muncul lagi dan kini dengan satu roda. Kali ini Tom yang mampu menyingkirkannya. Namun masih ada lagi dengan bentuk yang lebih kecil. Walaupun kecil, benda itu mampu memotong bagian atas mobil milik Tom. Dan terlihat benda itu akan meledak dan menempel di tangan Sonic. Saat Sonic berhasil melepaskannya, benda itu lalu meledak saat Sonic masih di dekatnya. Sonic pun pingsan. Di lain sisi, Robotnik menyadari kalau duri milik Sonic bercahaya dan tertarik dengannya. Sesampainya di San Francisco, Tom langsung menemui istrinya, Maddie, yang berada di rumah adiknya yang bernama Rachel. Tom lalu memperkenalkan Sonic kepada mereka. Mereka pun merawat Sonic. Di markas Robotnik, terlihat ia berhasil mengekstrak energi luar biasa yang terdapat di duri milik Sonic itu. Dia menggunakan energi itu untuk pesawat miliknya. Maddie yang seorang dokter hewan berusaha menolong Sonic. Sonic pun sadar setelah diberi sesuatu oleh Maddie. Anak Rachel kemudian memberi sepatu baru untuk Sonic. Sonic pun sangat bahagia karena ia tak pernah mendapatkan hadiah dari siapapun sebelumnya. Kemudian berangkatlah mereka ke sebuah gedung yang
di mana tempat kantung cincin milik Sonic terjatuh. Mereka pun memasuki gedung itu dan sampailah di puncak. Sonic pun berhasil mendapatkan cincin miliknya kembali. Namun Sonic terlihat sedih karena akan segera meninggalkan bumi. Saat Sonic akan menggunakan cincin miliknya untuk pergi, tiba-tiba muncul drone milik Robotnik yang dibarengi dengan datangnya Robotnik mengendarai pesawat super miliknya. Sonic pun mendorong Tom dan Maddie jatuh dari atas gedung, dan dengan kecepatan supernya membuat rudal-rudal itu terlihat lambat. Akan tetapi, Robotnik dengan energi dari duri milik Sonic mampu mengimbangi kecepatan super milik Sonic. Sonic lalu mengirim Tom dan Maddie memasuki cincin portal miliknya kembali ke Green Hills. Sementara itu, di San Francisco terjadi kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi antara Sonic dan Robotnik. Sonic lantas memanfaatkan cincin miliknya untuk berpindah-pindah ke berbagai negara. Namun, Robotnik masih mampu mengimbangi kecepatan Sonic dan mengejar. Pada akhirnya, Sonic menggunakan cincin miliknya kembali ke Green Hills dengan keadaan pingsan terkena tembakan dari Robotnik. Melihat hal itu, Tom lantas berusaha menghentikan Robotnik, namun ia terjatuh dan kemudian terlihat seluruh warga Green Hills tidak terima dan ingin menyingkirkan Robotnik karena mereka sudah menganggap Tom sebagai pahlawan penyelamat mereka saat kesusahan dan Sonic sebagai makhluk yang disebut iblis biru oleh warga Green Hills dan sudah dianggap sebagai penduduk kota kecil itu. Saat semua berusaha melindungi Tom dan menganggap Sonic sebagai teman, kemudian muncul kilatan cahaya biru dari tubuh Sonic. Sonic kembali siuman, dan ia juga berhasil mengambil kekuatan yang ada di duri miliknya yang diambil oleh Robotnik. Dengan kekuatan supernya, Sonic lalu menghantam pesawat milik Robotnik. Dan dengan bantuan Tom yang melemparkan cincin teleportasi miliknya, Sonic kemudian mendorong pesawat Robotnik memasukinya. Ia pun mengirim Robotnik ke planet jamur yang sedianya akan dia datangi sebelumnya. Seluruh warga Green Hills pun bersorak gembira, dan kejadian ini membuat Tom mengurungkan niatnya pergi ke San Francisco dan berencana tetap tinggal di Green Hills. Beberapa hari kemudian, Tom terlihat membuatkan rumah baru untuk Sonic di balik atap rumah miliknya. Sonic kini tinggal bersama Tom dan Maddie. Sementara pemerintah Amerika Serikat datang menemui Tom untuk menghapus Tom sebagai buronan dari publik. Film ini ditutup dengan memperlihatkan tempat yang jauh di planet jamur dan Robotnik terlihat masih hidup dan menggunduli kepalanya. Dengan berbekal duri berkekuatan super milik Sonic, ia berencana menggunakan kepintarannya untuk kembali ke bumi dan balas dendam kepada Sonic. Di post credit scene terlihat muncul cincin teleportasi seperti milik Sonic, dan dari dalamnya muncul seekor rubah kuning berekor kembar yang imut bernama Tails yang sedang mencari Sonic dengan gadgetnya. Tamat. Itu tadi alur cerita film Sonic the Hedgehog. Sangat seru kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Ya kalau menurut saya ini recommended banget sih. Saya suka sama filmnya karena alur ceritanya bagus. Ya kalau menurut kalian gimana? Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya mungkin saya akan membahas lanjutan film ini lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!